Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarmu? Alhamdulillah, luar biasa, penuh semangat. Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Adapun materi kita pada hari ini adalah teladan mulia Asmaul Husna. Subpokok berakhlak mulia dengan 5 Asmaul Husna. Adapun tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, hidup tertib. 2. Meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Raja, Maha Mulia, Maha Suci, Maha Sejahtera, dan Maha Pemberi Keamanan. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Malik. 1. Menahan diri. 2. Menjadi pemimpin yang bijaksana dan amanah. 3. Berjuang membela bangsa dan agama dengan jabatannya. 4. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Pernahkah kamu dicurangi saat bermain? Kamu harus mampu menahan diri dari rasa marah. Tahanlah amarahmu karena kau akan menyesal jika membagikannya kepada orang lain. Menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Menahan diri dapat diterapkan dalam banyak hal. Contohnya, menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang berlebihan, menahan diri dari berbuat curang. Menahan diri adalah cerminan dari kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Ini adalah sebagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. 1. Mandiri. 2. Tangguh dalam menghadapi segala permasalahan. 3. Melatih diri agar memiliki mental yang kuat. 4. Kuat dan tabah menghadapi ujian. 5. Tidak gentar menghadapi kezaliman. 6. Pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Pernahkah kalian melakukan kegiatan secara mandiri seperti memakai pakaian sendiri, merapikan buku pelajaran sendiri, dan memakai sepatu dan kaos kaki sendiri? Yang demikian adalah kegiatan secara mandiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kebiasaan hidup mandiri harus dimulai sejak dini. Makan sendiri, mandi sendiri, berpakaian sendiri, menyiapkan alat sekolah sendiri. Hidup mandiri akan melahirkan anak yang tangguh, optimis, dan percaya diri dalam hidupnya. Ia tidak mudah menggantungkan pekerjaannya kepada orang lain, baik orang tua, saudara, atau teman. Kemandirian akan mengantarkan seseorang pada derajat kemuliaan, mulia di hadapan Allah dan manusia. Mulia di hadapan Allah sebab ia mengikuti ajaran syariatnya sebagaimana dicontohkan nabinya. Mulia di hadapan manusia karena orang lain tidak merasa terganggu dengan sikapnya. Perilaku mandiri adalah salah satu contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Dengan mandiri, hidup menjadi mulia. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Qudus yaitu dengan cinta kebersihan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menjaga hati dari sifat dan sikap yang dapat mengotori hati seperti sifat dengki,
menjaga lisan dan perilaku supaya tidak mengotori hati dan menyakiti perasaan orang lain. Apakah anak-anak suka hidup bersih dan menjaga kebersihan? Mengapa kita harus hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal? Bagaimana pengalaman kalian dalam menjaga kebersihan di sekolah maupun di rumah? Fitrah manusia suka keindahan dan kebersihan, sehingga semua manusia suka hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan. Mencintai kebersihan diajarkan oleh agama Islam. Di samping juga memberikan dampak manfaat bagi kesehatan baik jasmani dan rohani. Oleh karena itu, kebersihan merupakan hal yang mendapat perhatian besar dari agama Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kebersihan sebagian dari iman. Perhatian Islam dapat dibuktikan dengan kewajiban wudhu sebelum salat, anjuran bersiwak, kewajiban mandi, bersuci setelah hadas. Memperhatikan kebersihan bukan hanya kebersihan badan, pakaian, dan tempat, namun yang paling penting lagi adalah kebersihan hati. Islam meminta kita untuk menjauhi penyakit hati seperti sombong, dengki, ria, dan bangga diri. Kebiasaan hidup bersih merupakan akhlak terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Quddus. Setiap saat kita harus berusaha menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan alam sekitar. Asmaul Husna As-Salam. Cara meneladani Asmaul Husna As-Salam antara lain yaitu dengan menjaga lisan, melerai teman yang berselisih, selalu menciptakan suasana damai dan rukun ketika bersama teman, keluarga, dan orang lain, membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Pernahkah kalian merasakan bahagia sebab kata-kata dari temanmu? Atau pernahkah kalian sakit hati karena kata-kata temanmu pula? Demikian manfaat dan bahaya lisan. Kadang ia membuat orang senang hati dan di lain waktu membuat orang sakit hati. Maka jagalah lisan agar selalu menyenangkan, bukan menyakitkan. Hati-hatilah berbicara, pikirkan untung ruginya sebelum terucap menjadi kata-kata. Lalu, untuk apa sebaiknya lisan digunakan? Gunakanlah lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasehati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu dan amal saleh lainnya sesuai tuntunan. Jauhkan dari dosa-dosa lisan seperti adu domba, fitnah, ghibah, mencela, membuka aib seseorang. Kita harus selalu menjaga lisan dari perkataan yang menyakiti hati orang lain. Dengan demikian, berarti kita telah membuat orang lain tentram dan damai. Inilah salah satu perilaku yang meneladani Asmaul Husna As-Salam. Asmaul Husna Al-Mu'min. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min antara lain hidup tertib, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut menjaga keamanan lingkungan seperti mengadakan siskamling, berusaha menjaga ketentraman dan ketenangan di mana saja, tidak mengganggu orang lain. Hidup tertib. Bagaimana rasanya dikala ada anak berbuat gaduh saat salat berjamaah? Apa yang kalian rasakan jika anak-anak berbicara waktu upacara bendera? Apa yang akan terjadi bila anak-anak menyeberang jalan dengan sembarangan tanpa melihat rambu? Bagaimana keadaan suatu pertandingan bila penonton membuat kekacauan dengan melemparkan botol ke lapangan? Suasana tidak aman, takut, dan marah akan meliputi suasana batin setiap orang jika ketertiban tak diindahkan.
Kepatuhan pada aturan harus dibiasakan dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Ketika kalian berada di rumah, sekolah, masjid, atau tempat lainnya, maka ikutilah aturan. Inilah kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Mengikuti aturan inilah yang disebut tertib. Menciptakan ketertiban sehingga membuat orang lain merasa aman merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga mendapat berkah. Semoga kita dapat menerapkan kelima Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.